Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sequence diagram. Sequence diagram ini adalah fase setelah kita melakukan identifikasi proses bisnis dari use case. Kemudian dari use case itu kita buat activity diagram. Nah, kemudian setelah itu kita bikin sequence diagram. Sequence diagram ini kita patokannya kepada use case ya, bukan activity diagram. Bedanya dengan sebenarnya hampir sama antara activity diagram sama sequence diagram itu hampir sama. Namun untuk activity diagram itu dia ada alur yang dimana dia menceritakan, menggambarkan suatu proses, suatu aplikasi yang nantinya itu pada umumnya diberikan kepada klien atau user. Sedangkan sequence diagram itu pada umumnya yang alur ya, tetap sama-sama alur yang dibuat oleh seorang sistem analis yang ditujukan kepada programmer. Seperti itu. Nanti dari sequence diagram tersebut muncul suatu boundary, control, sama entity atau yang biasa sering disebut BCA. Oke, dari boundary itu nanti akan muncul ke user interface UI. Dari kontrol itu nanti akan mengarah ke kelas diagram, dan entity itu akan mengarah ke data model atau database. Oke, untuk sequence diagram itu sendiri adalah sebuah interaksi antar objek kelas dalam software dalam suatu sequential waktu. Jadi sebenarnya nanti dalam sequence diagram tersebut kita bikin suatu objek-objek yang mana objeknya nanti itu akan menjadi candidate class. Kalau seandainya kita di OOP itu kan di coding itu kan ada public class, puppy class, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan ngarahnya ke sana. Nah, sequential waktu itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah proses dalam diagram sequence ini adalah berurutan waktunya. Jadi tidak campur aduk, cuman secara berurutan atau terstruktur seperti itu. Interaksi objek kelas berdasarkan alur proses bekerjanya software, ya oke. Kemudian garis vertikal left line menunjukkan objek kelas, garis horizontal menunjukkan pesan yang mengalir antara objek kelas tersebut. Ya, nanti kita akan melihat adanya garis left line ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah objek. Kemudian ada garis horizontal, itu adalah message atau pesan yang menggambarkan suatu aktivitas atau perintah dari suatu objek atau kelas ke kelas yang lainnya. Kemudian sequence diagram merupakan alat komunikasi sistem analis dengan programmer yang menggambarkan alur proses bekerjanya software sekaligus dengan komposisi software yang akan dibuat seperti apa. Ya, sebenarnya dari sequence diagram di sini kan nanti ada entity kan, ada database, yang ada UI juga, yang nantinya itu menjadi acuan programmer harusnya, pada idealnya seperti itu. Nah, seorang sistem analis ini sebenarnya dia adalah tadinya seorang senior programmer, yang mana dia udah paham tentang alur suatu proses bisnis dari aplikasi, hingga dia paham alurnya seperti apa, akhirnya dia menjadi seorang sistem analis. Kemudian untuk sintak dari sequence diagram itu apa aja sih? Peran-perannya. Di sini ada aktor, sama kayak di use case diagram. Kemudian ada objek yang nantinya menjadi candidate class. Candidate itu calon ya, calon dari kelas ya. Kemudian ada garis left line yang menunjukkan bahwa ini tuh ada kelasnya. Kemudian ada focus control. Ini adalah action ya, atau biasa disebut dengan action. Ini menunjukkan durasi waktu dari suatu pesan atau aktivitas ini berapa lama, seperti itu. Kemudian ada object destruction itu apabila kita pengen menghapus suatu perintah dari kelas ataupun menghapus dari message, seperti itu. Selain itu nanti juga ada boundary left line, kita nyebutnya ada entity, kemudian ada control left line. Nah, ini tata letaknya di mana? Ini tata letaknya sama dengan kayak di objek kelas tadi.
kayak di sini, atau letaknya di sini sama. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa kok sama? Kenapa kok ada di tempat yang sama? Kenapa nggak cuman kita pakai yang objek kelas saja? Kenapa nggak kita cuman pakai boundary aja dan sebagainya? Kemudian ada entity, kontrol. Boundary itu bahasa sederhana itu menggambarkan hubungan dari aktor ke dalam layar. Contoh, boundary dari kita memasukkan kartu ATM ya, itu hubungan aktor dengan layar apa? Berarti hubungan dengan nasabah dengan, kalau layarnya apa, berarti halaman login, seperti itu. Kemudian entity itu database ya. Jadi setelah kita masukkan kartu, muncul halaman login, kita masukkan PIN kan, kemudian hal itu akan divalidasi ke database password dan user, atau PIN, ke database PIN si nasabah tersebut. Apakah benar? Kalau benar berarti nantinya akan berhasil membuka halaman utama, kalau enggak ya dia akan balik lagi ke halaman login. Nah, validasi ini dia masuk ke dalam entity left line. Kemudian ada control left line. Control left line itu mengorganisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Contohnya adalah ketika ketika kita memasukkan PIN masih dengan ATM ya. PIN ATM itu aktivitas yang dilakukan apa? Setelah kita masukkan PIN, yang dilakukan adalah melakukan validasi kan. Sebelum kita nyampe ke database PIN, kita akan validasi dulu nih. Validasi ke mana? Ke database PIN. Nah, aktivitas tersebut dinamakan dengan kontrol. Melakukan validasi itu termasuk dengan kontrol. Nah, kemudian setelah itu di sini ada alternative combine fragment. Bahasanya susah, cuman sebenarnya ini adalah kondisi di mana contoh menggambarkan kondisi ya dan atau tidak dari suatu message. Maksudnya gini, kita masukkan PIN ya, masukkan PIN ATM. Kalau seandainya benar, kita akan menuju ke halaman utama, dan apabila itu salah, itu akan kembali ke halaman login lagi, betul kan? Nah, di sini seperti itu. X itu kalau ya benar dia akan lari ke halaman utama, Y itu apabila dia salah akan balik lagi sebenarnya. Ini arahnya harusnya balik lagi, bukan ke sana semuanya. Oke. Penjelasan detailnya objek kelas itu dari kiri ke kanan. Setiap objek terhubung dengan leaf line. Nah, ini leaf line-nya standar penamaannya seperti ini, ada titik 2-nya, ada instance name-nya, dan kemudian ada class name-nya. Left line itu apa? Left line itu yang garis putih sini. Ini adalah class, objek class-nya yang tadi ya. Nah, kalau ada ininya berarti atasnya berarti pasti objek class, bawahnya pasti ada leaf line-nya. Kemudian action atau tadi kontrol ya. Itu menunjukkan panjang durasi dari aktivasi dari suatu kegiatan, message, aktivitas tadi. Kalau semakin lama berarti ini akan semakin panjang kotaannya. Kemudian message ini berpindah dari satu leaf line ke leaf line yang lain. Message yang pertama kali muncul diletakkan di paling atas, kemudian message yang berikutnya berada di bawah, di bagian bawahnya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi adalah terstruktur ya. Jadi nggak loncat-loncat, memang harus terstruktur dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah gitu. Jadi pertama dari kiri dulu, kiri atas, terus ke kanan, kalau sudah mentok, terus dia akan ke bawah lagi, kemudian seperti itu alurnya. Message ini sebenarnya ada 3, ada synchronous, asynchronous, sama reply atau return. Nah, pada umumnya yang dipakai adalah asynchronous sama reply atau return. Ini adalah seandainya prosesnya kembali ya. Contoh tadi masukkan ke halaman, masukkan ke PIN ATM, kalau salah dia akan kembali ke halaman login. Nah, itu akan pakai ini. Kemudian ke rekursif ya. Rekursif itu memanggil objek dirinya sendiri.
Jadi contohnya kayak kita ngeklik report, pengen ngambil report dari suatu data, itu kan berarti kita mengenerate suatu data ke database, mengenerate data ya, mengambil data, kemudian untuk dikembalikan ke siapa? Ke diri kita sendiri kan, karena kita ingin melihat laporan itu sendiri, bukan mengirimkannya ke orang lain. Itu rekursif. Digambarkan dengan menambah kotak kecil yang pada aktivasi. Nah, seperti ini. Ini live line ya, ini live line, ini objek class, ini message, ini action ya, menunjukkan waktunya, berapa lama. Kemudian hapus partisipan. Nah, partisipan ini disebut apa? Jadi ada beberapa istilah dari objek, ada yang namanya partisipan, ada yang namanya objek tok, ada yang namanya objek kelas. Semuanya sama, hanya beda penamanya saja. Jadi anggap aja ini hapus objek ya. Objek bisa menghapus dirinya sendiri atau bisa dihapuskan oleh objek lain. Jadi ini bisa dihapuskan oleh front atau menghapus dirinya sendiri dengan rekursif tadi juga bisa. Nah, ini ada contoh ya. Contoh dari alur sequence diagram. Kita harus ingat bahwa sequence diagram itu mengacu dari use case ya. Semua sequence diagram itu mengacu dari use case. Nah, ini ada contoh. Ini memang karena nggak ada use case-nya, jadi contoh langsung ke sequence diagram aja. Ini pertama-tama setelah kita langkah-langkah dalam membuat suatu sequence diagram itu setelah kita lihat dari use case, kemudian kita tentukan apa? Kita tentukan objeknya dulu, objek kelasnya dulu. Dan juga ada aktornya mana aja sih gitu kan. Nah, di sini ada 4, ada cat, policeman, person, sama inspektor. Nah, dari keempat ini terdapat suatu alur ya, suatu alur peristiwa. Dari person ini kelasnya ya, ini kelasnya. Ada titik 2 ini berarti kelas nih, objek kelas. Dari person ini menendang si kucing, kick ya, menendang siapa? Menendang kucing. Kucing ini kemudian dia melaporkan ke inspektur bahwa ada seseorang yang menendang dia. Ini harusnya person, bukan man. Kemudian si inspektor ini dia mereport ke policeman bahwa melaporkan siapa? Melaporkan kucing dan person, cat dan person. Akhirnya setelah tahu peristiwa tersebut, policeman akan melakukan feedback, yaitu menangkap dari person itu sendiri. Arise. Nah, jadi ini sebuah gambaran bahwa sebenarnya sequence diagram itu alur suatu peristiwa ya. Alur suatu sistem, alur dari suatu proses yang mana digambarkan seperti ini. Ada message-nya, ada garis live line-nya, ada objek kelasnya. Di sini biasanya ada aktornya gitu. Nah, kalau seandainya digambar sequence diagramnya bakal jadi seperti ini. Oke. Dan kemudian ini ada contoh juga dari sequence diagram. Ini gambaran dari sistem administrator ya. Sistem administrator kan dia pada umumnya kan pegang server. Jadi dia pengen melihat bahwa ada event apa aja sih, ada notifikasi apa aja sih di dalam suatu server A. Apakah memang sempat mati, ataukah memang ada kejadian peretasan dan sebagainya. Akhirnya si administrator ini dia ngecek server nih. Dia ngecek server. Dia ngecek servernya, dia men-select notifikasi. Men-select notifikasi itu contoh di layar ada di kanan atas biasanya kan ada notif gitu kan, entah itu kalian di Facebook atau di Instagram atau di aplikasi apa itu kan ada notifikasi kan di kanan atas biasanya, diklik nih, select itu ngeklik berarti. Kemudian send notifikasi new UI, jadi dia ini tampilan dari notifikasinya. UI kan user interface.
Jadi kalau perlu diingat bahwa biasanya kalau ada aktor kemudian di sebelahnya itu pasti rata-rata itu langsung UI-nya, Dia men-select halaman notifikasi ya. Kemudian dari halaman notifikasi UI ini akan merequest list of event. Kejadian apa aja sih yang ada di dalam suatu server? Maksudnya log lah, history. Kalau kalian di browser Chrome itu kalian bisa cek history, itu kalian browser apa aja. Nah, hampir sama persis kayak seperti ini. Jadi merequest list event yang terjadi dalam satu server. Kemudian si sistem ini, notifikasi kontrol ini, dia akan, ini sistem sistem yang dia melakukan retrieve karena ada permintaan dari aktor. Kemudian si sistem ini mengambil data dari database kan, dari database event kejadian apa aja, history apa aja dalam suatu server, mengenerate lah gitu kan. Event ini sebenarnya ini adalah database ya. Events ini adalah database. Database dia ngambil dari yang menyimpan semua history, yang menyimpan semua event kejadian yang ada dalam satu server tersebut. Oke, kemudian apa? Kemudian setelah itu dia akan mendisplay lagi. Akan mendisplay ke event, display event ke notifikasi UI yang nantinya akan dilihat oleh sistem administrator. Seperti itu. Oke. Itu contoh, dan begitu juga dengan select send notifikasi, select staff member dan sebagainya. Kemudian di sini disebut dengan object live line atau bisa disebut dengan kelas kandidat. Kelas kandidat inilah yang akan jadi rancangan coding seorang programmer. Kalau kita lihat di Java atau di OOP ya, OOP apa aja pasti ada coding public class gitu kan. Terus bawahnya apa gitu. Nah, ini adalah yang akan jadi seperti itu. Kemudian bisa kita ngambil juga metodenya itu apa? Metodenya itu kayak retrieve list of event. Ini bisa disebut dengan metode kandidat. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya sequence diagram ini kan sedikit kompleks ya. Memang lebih kompleks daripada activity diagram sama use case diagram. Agak susah memang untuk mendefine gimana sih cara define ininya nih, objek kelasnya nih. Padahal mungkin setiap persepsi orang beda-beda. Gitu kan. Kalau memang tidak benar-benar ahli di bidang ini mungkin akan cukup kesulitan karena ini sebagai dasar untuk pembuatan program nantinya. Gitu kan. Karena kesulitan tersebut akhirnya ada Denner Law, dia mengambil langkah ya, bahwa sebenarnya dia membuat konsep ya. Sebenarnya konsepnya memang udah dari lama, cuma dia mengintegrasikan terhadap sekuensi diagram tadi. Jadi dia pada awalnya sistem itu dibagi menjadi 3, yang khususnya di sekuensi diagram itu ada presentation interface, itu namanya boundary, kemudian ada function kernel itu control, file dan database itu adalah entity. Boundary itu adalah presentation interface, jadi UI-nya, gambaran halaman. Pokoknya semua halaman depan, halaman login, halaman member, halaman notifikasi, itu maksudnya ke boundary. Ya. Kemudian control itu adalah si pelaku sistemnya, si sistemnya itu sendiri. Jadi sistem itu kan kalau di use case itu kan bisa jadi aktor juga kan. Sistem itu bisa mengenerate database, sistem itu bisa mengirim notifikasi, sistem itu bisa menampilkan informasi ke halaman UI, itulah sistem. Sistem bisa melakukan sesuatu juga gitu kan.
asal ada trigger biasanya. Contoh kita ngeklik pesan nih ya, ngeklik pesan atau ngirim email, kita kirim send email ke seseorang, itu kan berarti kan ada trigger dari aktor pelaku itu ngeklik email kan, send kan. Nah, kemudian dari sistem tersebut karena ada trigger tersebut dia mengirimkan informasi pesannya tersebut ke alamat yang dituju. Nah, makanya dari itu kontrol itu adalah penting di sini. Kemudian ada entity itu file dan database. Yang kayak tadi event ya. Event itu kan masuk ke database sebenarnya kan. Gitu. Nah, ini sebenarnya boundary control sama entity BCA ya, biasa disebut itu sebagai cikal bakal akhirnya terbentuklah MVC, cikal bakal dari MVC. Jadi lama-lama orang mengganti istilah BCA itu menjadi MVC, Model View Controller. Nah, MVC ini menjadi ya cikal bakal adanya framework dalam pemrograman seperti CI, seperti Laravel, sama YII itu dari MVC ini sebenarnya. Nah, kemudian dari sekuensi diagram berbasis arsitektur ini, dari BCA ini akhirnya diterapkan di sekuensi diagram di sini. Gimana sih cara nerapinya? Kita tahu dulu bahwa boundary itu adalah input ya, form, input, UI dan sebagainya. Itu boundary, kontrol itu perhitungan, pemrosesan, kalkulasi, entity itu sama dengan data, penyimpanan data, pokoknya yang berhubungan dengan data. Perlu diingat bahwa yang di atas ini biasanya kelas ya, kemudian ini garis leaf line, ini fokus atau action, kemudian ini ada message atau aktivitas yang dilakukan. Ini distraction control biasanya. Nah, contoh nih, ini adalah suatu sequence diagram yang memang sudah mengadopsi dari BCA tadi. Nah, di sini kalau kita lihat sebelumnya bahwa boundary itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktor kan. Boundary itu sesuatu yang berhubungan dengan aktor. Jadi kita buka suatu aplikasi halaman kan, yang penting interface itu kan akan langsung berhubungan dengan aktornya itu sendiri. Saya bikin buka Facebook halaman depan, berarti halaman depan akan berinteraksi langsung dengan saya seperti itu. Contohnya seperti ini juga. Ini adalah contoh ketika kita ingin ngambil uang di ATM, gitu kan. Ketika kita ingin ngambil di ATM, kita bikin use case nih. Pertama kita apa? Memasukkan kartu, terus memasukkan PIN, dan kemudian yang lainnya juga. Nah, kemudian dari use case itu kita bikin activity diagram dan sequence diagram. Nah, di bagian ini kita bikinnya ke sequence diagram. Ini adalah contoh use case untuk memasukkan PIN sebenarnya. Contoh dari nasabah nih ya, memasukkan PIN. Kemudian karena ini aktor, berarti dia akan langsung berhubungan dengan UI interface. Berarti apa? Boundary. Nah, boundary kan simbolnya seperti ini, seperti tadi sintak dari sequence diagram di awal slide tadi kan. Ini adalah boundary, yaitu menu PIN. Dia masukkan PIN nasabahnya ini. Oke, kemudian dari menu PIN ini dia akan mengirim informasi ke manajer validasi. Manajer validasi ini bukan orang yang ini adalah sistem. Yang seperti saya tadi bilang ini adalah kontrol. Kalau dari BCE ini boundary, ini kontrol. Yang dimana sistem ini bisa melakukan sesuatu asal dia mendapatkan trigger gitu kan. Nah, dia triggernya dari apa? Dari nasabah yang masukkan PIN ke menu PIN, dari menu PIN menginformasikan ke sistem bahwa ini loh ada nasabah yang memasukkan PIN, silahkan divalidasi. Akhirnya si sistem ini, manajer validasi ini, dia get PIN, ngambil data dari apa? Ini adalah simbol dari entity kalau dilihat dari sebelumnya ini adalah entity, simbol entity, login ya, login. Kalau di database itu ada biasanya kan ada user gitu kan. Nah, ini passwordnya, PIN-nya apakah memang sesuai yang dimasukkan oleh nasabah ini. Dia ngambil database nih, oh
Kalau memang sesuai, dia akan ke bawah. Nah, ini apa? Ini adalah kotak fragmen yang seperti yang saya bilang tadi, ini adalah suatu kondisi. Ya, suatu kondisi ya dan tidak. Kalau seandainya itu yang dimasukkan benar atau ya, dia akan menampilkan halaman utama. Ini simbolnya kayak sama ini nih, berarti sama-sama ini adalah boundary. Oke. Dia akan menampilkan ke halaman utama. Kalau seandainya memang tepat. Kalau memang tidak tepat, dia akan ke sini, tidak kan? Dia akan ke kota ini. Ada rekursif lagi di sini. Ada fragmen tadi, ada kondisi lagi bahwa kalau seandainya si dia masukkan lagi dan dia gagal masukkan pin, dia akan larinya ke sini. Dia akan menampilkan ke menu pin lagi nih. Dia akan menampilkan menu pin lagi, kemudian akan dilihat dari nasabah. Karena nasabah akan memasukkan pin untuk kedua kalinya. Nah, kedua kalinya, kalau memang oke, jadi kok kenapa ini nggak ditulis lagi sih Pak? Karena kan prosesnya setelah ditampilkan di menu pin, kan melakukan validasi lagi nih, dia get pin lagi nih, kenapa nggak dituliskan di bawah ini? Nggak, karena kalau yang sama seperti itu nggak dituliskan lagi memang. Karena ini kan, lihat ini nih, ada actionnya ya. Nih, panjang seperti ini. Ini berarti adalah waktu. Jadi, bahwa di menu pin ini terdapat beberapa aktivitas yang diterima. Seperti itu. Nah, kemudian ditampilkan ke menu pin, diulangin lagi. Kalau memang berhasil langsung menu utama. Kalau seandainya 3 kali tidak berhasil, maka apa? Maka dari sistem tersebut akan melakukan blokir kartu. Oh, bahwa ini gagal nih, udah 3 kali. Dia akan melakukan blokir kartu. Dia akan melakukan blokir kartu. Kemudian setelah itu dia akan menampilkan pesan kesalahan di menu pin yang akan dilihat oleh nasabah. Seperti itu. Ya. Nah, ini disebut dengan boundary view. Ini adalah control. Ini adalah entity. Boundary itu langsung berhubungan dengan nasabah. Kontrol itu adalah sistem itu sendiri yang bisa melakukan aktivitas. Entity itu adalah sebenarnya database yang diambil datanya oleh sistem biasanya seperti itu. Ini adalah boundary lagi. Ingat ya, boundary itu langsung berhubungan dengan aktor. Nah, kemudian apa dari kontrol ini? Dia kan harus ada perintahnya kan, algoritmanya kan, untuk meretrieve ngambil data ke login ini kan. Maka dia apa? Dia codingnya akan jadi seperti ini. Oh, tadi kan saya bilang kelas itu yang di sini itu akan jadi candidate class, yang di sini itu akan jadi candidate class. Khususnya apa? Khususnya di sistem di kontrol ini tadi. Khususnya di kontrol ini tadi. Nah, ketika public class manager validasi, dia akan melakukan ada trigger login, kemudian dia validasi kartu, validasi pin, kemudian dia ngambil data equal dari database, apakah memang cocok atau enggak pinnya. Kalau memang cocok akan ke menu utama, kalau memang enggak, dia akan blokir kartu. Begitu juga dengan si database ini, dia akan ngambil pinnya ini. Pasti juga ada scriptnya kan. Oke. Sequence diagram ini dibuat setiap use case. Jadi setiap use case itu ada sequence diagramnya. Setiap use case itu ada activity diagramnya. Dimulai dari menarik aktor yang ada di use case diagram. Ini langkah awalnya. Dilanjutkan dengan membuat sequence detail dari alur proses. Membuat sequence detail itu awalnya dari mana? Dari tentukan objeknya dulu, yang tadi yang atas kan. Kemudian nih tentukan ininya dulu. Oke, kalau sudah ditentukan,
Kemudian buat message-nya yang ini, get pin, masukkan pin, validasi, dan sebagainya, itu message. Kemudian setelah itu cek alirannya seperti apa. Catatan objek dari leaflet di sequence diagram akan menjadi candidate class. Nah, seperti yang saya infokan tadi, objek dari leaflet sequence diagram ini nih akan jadi candidate class. Ini bisa jadi class ini bisa jadi dibuat script seperti ini. Karena itulah harus mengikuti arsitektur BCA, boundary class, control, dan class. Oke, itu aja dari saya. Untuk langkah selanjutnya nanti kita akan coba lebih banyak study case tentang sequence diagram. Nanti kemungkinan juga ada tugas juga tentang sequence diagram. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.